Selamat pagi, sahabat-sahabat semuanya. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial dan sharing jambu air tumbuh di pangkal pokok pada tanaman media tumpang sari saya yang baru sekitar 5 hari. Dan untuk kegiatan yang kedua sebagai refreshing dan hiburan saja daripada tidak kemana-mana, saya mau mengambil madu lebah yang dekat dengan tanaman saya. Semoga bermanfaat kawan. Mari kita simak bersama dan kita belajar bersama-sama. Baiklah sahabat semuanya, nah inilah yang saya katakan, sekali lagi saya ulang-ulang, sebagai tanaman utama di dalam media pot ini. Karena saya katakan media utama, ini adalah budidaya kompos juga sebagai tumpang sari yang telah saya tempatkan polybag kecil di sekitarnya. 5 hari dari sekarang, nah ini kawan, sudah keluar bunga. Nah ini kawan, nah ini keluar bunga. Bahkan saya keluar bunganya tuh baru tahu tadi sore. Saya tidak memperhatikan, saya rasa tunas air saja, ternyata sambil membawa bunga. Nah untuk bunga yang keluar di pangkal pokok ini memang jauh-jauh sebelumnya saya itu tidak pernah mempersiapkan harus keluar bunga, tidak pernah kawan. Sesuai dengan teori saya itu mempersiapkan tanaman itu dari polybag ke polybag digantung hanya untuk fokus pada rawatan vegetatif. Dan saya yakin dengan rawatan vegetatif, akhirnya itu juga akan membawa fase-fase generatif dengan sendirinya. Jadi saya tidak pernah mempersiapkan tanaman saya itu sekian bulan tuh harus berbunga, tidak. Karena rawatan persiapan fase vegetatif. Jadi saya itu hanya fase vegetatif yang sebagai teknik. Dengan adanya vegetatif yang baik, walaupun di dalam polybag itu akhirnya akan membawa ke fase generatif juga, seperti kedondong saya. Saya bisa menyimpulkan 5 bulan seperti buah tin saya menyimpulkan sekian bulan. Itu saya sebenarnya tidak pernah mempersiapkan. Tetapi yang saya persiapkan adalah teknik rawatan vegetatif. Sebab pertumbuhan awal tanaman itu sangat penting. Jadi ketika awal pertumbuhan tanaman kita rawat dengan baik, itu secara sistematis, secara alamiah itu akan membawa ke fase generatif dengan sendirinya. Nah, contohnya seperti ini. Ini pun tidak saya duga, pemindahan 5 hari yang saya lakukan. Alhamdulillah ini sudah di pangkal pohon tanaman utama jambu air saya sudah keluar bunga. Nah semoga ini akan saya rawat dengan baik dan semoga ini menjadi buah. Juga akan saya cek yang diranting-ranting. Yang diranting-ranting kelihatannya juga ada muncul benih-benih bunga baru. Coba kawan kita dekatkan lagi kameranya. Nah ini juga ini benih-benihnya sawi. Kemarin sudah saya sharing, tutorialkan, sekarang bertambah, kelihatannya sangat subur karena ini adalah musim penghujan. Jadi sekali lagi kawan, supaya lebih jelas lagi, tentu saya berulang-ulang karena teknik ini kelihatannya mudah, tetapi untuk mempraktekannya itu kadang-kadang harus bagaimana, ya seperti ini. Jadi kondisi di pokok utama seperti ini. Seperti tutorial saya yang pada episode-episode yang telah lalu. Itu sama. Sekali lagi saya ulang, saya tidak pernah mempersiapkan tanaman saya pupuk obat tertentu dengan cara tertentu agar cepat berbuah.
dari kecil saya tidak pernah. Yang saya persiapkan sekali lagi adalah rawatan dalam fase awal pertumbuhan atau fase vegetatif. Dengan adanya rawatan awal pertumbuhan atau fase vegetatif, itu akan otomatis membawa ke fase generatif itu dengan sendirinya. Nah, itulah teknik saya. Jadi sekiranya kalau bertentangan dengan apa yang kawan semuanya punya teknik, itu saya minta maaf, mari kita belajar bersama-sama. Dan saya juga dengan positif think bahwa yang saya lakukan ini tanaman saya akan bertahan bertahun-tahun, bisa berbuah dengan rutin, bahkan bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah 8 sampai 10 tahun. Itu juga siklus fasenya sangat normal. Walaupun saya tidak punya banyak sampling, karena untuk merawat banyak sampling itu ya tentu dengan tenaga ekstra 1, 2, 3 sampai 10 tanaman saya rasa cukup, tetapi saya akan menambah terus. Juga saya tambah dengan teknik-teknik yang saya miliki sehingga saya bisa memberi tutorial yang bermanfaat. Nah, ini juga saya gunakan kompos hijau daun, saya sebut sebagai natrium klorida hebat karena ini fragmentasinya juga pada tanaman saya yang lain. Jadi saya meyakini alami seperti ini adalah sangat efektif untuk di pot atau di polybag. Semoga sahabat-sahabat semuanya yang menyukai unggahan video saya bisa mengikuti dengan teknik saya. Semoga kawan-kawan juga lebih baik daripada saya. Ini lebah madu liar, sarangnya ada di dekat tanaman. Akan saya ambil sebab lama tidak diambil, daripada pergi akan saya ambil madunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kawan, ada satu rumah tawon dekat tanaman saya. Nah, sekarang sudah waktunya ngunduh. Nah, ini saya biasa cuma menggunakan asap rokok. Jadi dek niki ngene to. Iki tutupane, dadi dek niki ning dhuwur. Golek sing resik. Iki kan sing isor. Namane kan nutup ngono, ngrutek ngono. Pinter aja. Iku kok sini dibalik ngono gak kok isih tetep ndelik ning jero kok iso ya ngono iki. Nah, caranya seperti ini kawan. Nah, ada 1-2 kalau kita tersengat itu nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kawan. Biasanya kan nek ono madune kan dek kotos-kotos ya. Iki kan wis gak. Tapi kono nek dekne kan
Demikianlah sahabat semuanya, sharing saya tentang tanaman jambu air pokok utama yang sudah tumbuh bunga di pangkal pohon. Yang kedua adalah sebagai hiburan, barusan mengambil madu lebah yang berada di dekat dengan tanaman saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesilapan kata atau kekurangan kata-kata saya sebagai manusia, mohon kritik di kolom komen. Akhirul dari kata saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.